Oke. Ini kelihatan nggak sini? Sampai yang belakang-belakang, coba angkat tangannya yang belakang-belakang. Oke, siap. Luar biasa. Ini kita sebelumnya mohon maaf dulu nih. Karena kemarin itu banyak hal yang sedang dilakukan. Udah schedule hari Minggu, tiba-tiba nggak bisa, ya kan? Karena kalian tahu situasinya tidak kondusif, ya kan? Jadi seperti ini sebenarnya kita bakal lakuin lebih sering ya. Karena emang kita pengen dapat feedback juga dari komunitas. Kita pengen tahu gitu loh. Siapa aja sih yang nonton kita sebenarnya biasa dari layar kan? Kayak gini lebih enak ya. Bisa apa? Ngobrol secara langsung. Kedengeran nggak ini mic-nya sampai belakang? Aman ya? Kalau yang belakang sini harusnya pasti kedengeran, masih kedengeran suaranya soalnya. Jadi kita bakal bikin sesi yang seru. Kemarin ada yang nonton nggak yang di YouTube yang kemarin? Kita pengen tahu gitu dari kalian. Tapi sebelum kita mulai, ini kan ada yang dari Aceh mana? Ada Aceh, angkat tangan. Wah luar biasa banyak sekali sampai belakang situ. Aceh, Aceh. Oh Aceh ya, Aceh semua nih. Luar biasa. Ya, ini Aceh. Dari 2023 awal, Januari. Itu harganya berapa itu? Gua aja lupa itu. Itu kan kemarin 900.000 naik cepat sekali gitu. Oke. Itu kayaknya di 9 juta atau 8 juta. Oke. Januari 2023. Ini pendekar nih. Rugi apa untung lu? Untung. Keren rugi. Nah, Aceh mana Aceh? Angkat tangan dulu Aceh nih. Kan gue sering dengar nih. Nah, yang portofolio untung atau enggak? Untung banyak. Dari mana untung banyaknya? Untung dari Solana itu yang Trump. Oh, Kan luar biasa. Solana Ya. kan ke 29 berapa gitu. Iya. Habis itu loncat lagi ke yang lain-lain sih. Oke. Banyak gitu. Kayak Oke. hype gitu-gitu. Baru dari awal 2025 ya. Iya. Yang 2024, ayo ada nggak sih 2024? Nah ini coba nih ya. Ini nih. Warna kuning nih sepatunya. Kayak gue di acara GBK, ayo. Oke. Dari kapan? Dari Nama dulu. Sandy. Sandy. Iya. Oke. Dari Surabaya. Oh, Sini, sini dari Surabaya. Iya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Yang dari luar kota, Saya juga Surabaya. arek Surabaya semua. Surabaya. Oke. Berdua. Luar biasa. Pagi-pagi. Mantap. Luar biasa. Dari 2024 kapan? 2024 awal. Awal. Untung nggak? Untung jadi 1M. Jadi 1M, kasih tepuk tangan. Jadi dari 2024 awal untungnya dari mana tuh? 1M dari mana untungnya? Dari modal awalnya itu 4 juta, tapi main spot dulu itu. 4 juta. 4 juta main Oke, spot. kasih tepuk tangan. Lalu nyoba kan belajar ke future. Ya. Ya lewat modul-modulnya Bro Kakak juga gitu. Alhasil ya waktu Q4 2024 akhir itu saya memanfaatkan momentum kenaikan waktu rate cut pertama itu Ya. yang bulan September tanggal 17 itu pertama, lalu memanfaatkan momentum yang Trump kepilih itu kan meledaknya langsung Godzilla Candle itu. Nah, saya sebelumnya itu udah masang beberapa posisi dari akumulasi yang dari 4 juta dari spot itu, terus main scalping future, habis itu main swing di bulan September sama Oktober itu. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Berarti ikut webinar yang kita betting di Trump? Apa? Ikut webinar yang kita betting Trump? Ikut sama yang webinar apa Oktober itu juga. Oke. Jadi berhasil catch wave-nya ya. Nah ini yang dari geng-geng Surabaya nih, ada lagi nggak nih yang 2024? Mana 2024? Saya masih baru. Oh baru, yang dari 2024 ada angkat tangan? 2024? Baru semua? 2025? Aceh 2025? Wah luar biasa. Coba itu yang sampingnya itu, coba itu. Ya. Dari kapan? Dari Februari. Februari 2025 berarti? Iya, betul. Untung atau enggak total portofolio? Pastinya untung. Luar biasa. Gini, jangan untung. Ada yang rugi nggak? Gue pengen cari soalnya. Rugi ya? Lu untung lu Sam. Oh, tapi kan total untung. Yang total portofolionya rugi mana?
Ini udah puluhan nih gue ajak, masa nggak ada? Nggak ada yang rugi. Kalau di sosmed berisik ya kayaknya. Iya, gue liat banyak ada komen tuh dari mana itu yang rugi kan? Scam kan mana ya? Iya. Scamnya dari mana nih? Atau buzzer bro? Ya. Jadi kita akan sharing-sharing hari ini ya. Kalian bisa tanya apapun soal market. Kalian bisa gali lah. Ada yang udah siapin beberapa pertanyaan nggak buat kesini? Sebelumnya. Ada beberapa yang udah siapin pertanyaan ya. Mungkin kita mulai ya bro ya. Boleh. Dari pertanyaan yang pertama. Jadi ntar kalian yang mau bertanya, angkat tangan ketika gua tanya. Nanti akan berdiri di sini. Di mana Pierre berdirinya nanti? Berdiri di sini. Biar lebih jelas, biar teman-teman yang lain bisa dengar ngomongnya pakai mic. Oke? Siapa yang mau bertanya? Nah itu boleh tuh. Yang baju hitam. Ya. Siap. Nanti perkenalan diri dulu ya. Oke. Siang Bro Timothy, Bro Kakak. Saya Aldi. Udah join Aceh baru dari awal tahun. Cuman udah di kripto udah lama ya, dari 2018. Mau tanya, kalau selama ini kan kripto itu market cycle-nya itu cyclical 4 tahun kan. Tapi kan 4 tahun itu selalu Fed rate-nya itu dia kecil di under 1. Baru tahun ini aja kan dia di situasi QT kan, dimana suku bunganya 5-4% juga kan baru tahun kemarin. Tapi Bitcoin rally-nya udah termasuk strong banget nih kalau kita lihat dari situasi QT, karena Bitcoin tuh berhasil sentuh ATH yang cycle sebelumnya di situasi QT dan sebelum halving nih di tahun ini nih. Kalau kita lihat dari sisi monetary policy ini strong banget kan, tapi dari sisi price action itu kan lemah ya dibanding yang cycle-cycle sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, menurut pendapat Bro Kakak dan Bro Timothy, karena ada beberapa tesis yang saya lihat bilang cycle ini bakal jadi prolong cycle kan, karena situasi Fed Fund Rate yang tinggi dan kemungkinan tahun depan mau ada rate cut lagi gitu, karena Trump maunya kan 1%. Nah, menurut Bro Timothy dan Bro Kakak, kira-kira cycle ini mungkin nggak topnya itu delay, jadi mundur nggak? Biasanya kan yang udah-udah kan antara November sama Desember nih. Nah, tahun ini menurut Bro Timothy dan Bro Kakak gimana cycle-nya? Oke, Udah. kalau gue mungkin mulai dari ini dulu. Salah satu orang yang ngajarin gue di capital market juga, dia bilang bahwa gue harus bisa ngeliat peta dari duit, map of money. Nah, peta dari duit itu kita bisa lihat tadi dari suku bunga sebenarnya. Karena suku bunga ketika dia naik, aset itu biasanya investor cenderung cari yang aman, karena yang aman itu dibayar lebih mahal. Yaitu biasanya US Treasury, orang pegangnya. Tapi kalau kamu perhatiin selama 5 tahun terakhir, orang yang pegang US Treasury itu tambah sedikit. Jadi jumlahnya yang holding US Treasury itu menurun. Bahkan sekarang udah ada crossing dari kripto tuh USDT itu pegang besar dari US Treasury. Nah, apa yang diciptakan dengan itu? Orang akan cari risk asset. Contohnya seperti 2020. Ketika suku bunga di level 2020, apa yang terjadi? Sebelum tech winter, semua orang akan betting venture capital. Karena uang itu murah. Lu bisa pinjam uang dapat 1%. Pinjam uang cuma 0,5%. Ketika uang itu murah, uang itu lari kemana? Aset yang paling beresiko. Ya, risk asset. Kita sekarang di level suku bunga yang sebenarnya relatif tinggi. Iya. Makanya Berkshire pegang besar sekali. Dia dapat pendapatan bunga itu besar. Ketika bunga itu tinggi, aset yang beresiko malah naik seperti yang lo bilang. Artinya ketika itu turun, akan lebih naik lagi nggak? Pasti. Pasti lebih naik lagi. Kalau ditanya apakah kita bisa tahu kira-kira topnya itu November atau Desember, gue pribadi nggak bisa tahu. Nggak bisa. Jadi jawabannya nggak ada yang bisa tahu. Tapi dari sekarang, gue tuh melihat pergerakan uangnya. Flow-nya tuh lagi di mana sekarang? Jawabannya orang lagi banyak mau siap-siapin masuk ke zaman-zaman venture capital dulu. Kalau lu lihat industri mungkin VC dari 2001, 2022, 2023, 2024, kering. Indonesia deh. Apa startup yang diinvest besar? Nol. Nggak ada yang besar barangnya di sini. Kenapa? Satu dunia begitu. India itu nggak ada yang besar. Di luar Indonesia nggak ada yang besar. Ya. Jadi, jawabannya adalah apakah kita tahu? Tidak. Tapi kita akan posisinya accordingly. Karena Bitcoin untuk gue itu mainan yang panjang sekali. Beda kalau misalnya emang mau trade altcoin. Karena ketika Bitcoin kena drawdown tarikan yang kita bilang kemarin tuh, bisa 70.000 ke bawah 70.000. Yang lain tuh rontoknya pasti agak jauh. Udah kelihatan kan? Solana ketika Bitcoin tuh turun sampai 16.000, Solana tuh 16. Gitu.
Jadi kita udah perhatikan siklusnya seperti itu. Nah, mungkin Dok Kakak bisa kasih apa tambahan? Untuk cycle ini Bitcoin rally-nya emang kita ngomong satu kata luar biasa. Terkait dengan tingkat suku bunga, ya cheap capital, hard capital, ya capital dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan sentimen. Pada dasarnya market yang drive itu memang supply and demand. Kalau misalkan cheap capital flooding the market, tapi kalau demand yang nggak ada ke Bitcoin itu juga nggak bakal naik. Dan kita tahu katalis terbaik, terbesar, ya, termegah di siklus kali itu adalah ETF sebenarnya. Karena ETF itu unlock banyak sekali flow dari traditional finance. Yang mana itu yang benar-benar ngedrive harganya Bitcoin. Jadi kalau kita lihat, jadi memang supply and demand itu yang begitu berpengaruh. Dan terkait dengan top, memang nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau kita lihat data historis itu selalu 500-an hari ya setelah hal ini. Yang mana harusnya ya akhir tahun ini. Apakah itu mungkin terjadi? Saya pribadi tidak memiliki conviction yang pasti ya. Maksudnya sejauh ini saya juga lihatnya masih 50-50. Itulah mengapa kalau ditanya ya karena stand saya 50-50 ya saya ambil langkah tengahnya ya untuk trimming sebagian posisi dan berharap itu juga masih mengalami kenaikan. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, waktu kita bikin tesis tentang Oktober, tentang ETF approval, tentang kemenangan Trump itu ada di 70-an% ya convictionnya. Jadi kalau sekarang prolonged cycle atau enggak, top atau enggak akhir tahun ini, saya pun juga masih nggak tahu. Sejauh ini masih belum tahu. Mungkin akan tahu lagi ya setelah ada beberapa data baru lagi. Karena 48 jam ke depan ya kita pasti tahu ya arah pergerakan market. Jadi dari situ mungkin juga ada bocoran kisi-kisi. Tapi till this date ya saya ambil langkah buat berhati-hati. Ya. Cuman itu yang penting dunia ini paham flow-nya kemana. Karena gue itu berhasil nge-catch beberapa wave selama 10 tahun di pasar modal. Karena gue lihat uangnya gitu. Uang itu lagi di mana? Kalau uangnya memang lagi nggak di kripto, kriptonya nggak bakal naik. Pasti. Jadi misalnya contoh, suku bunga naik deh, kita bilang ekstrim gitu, 6 gitu. Pasti uang nggak kripto, karena orang 6% risk free rate, murah. Tinggal taruh aja semua di situ uangnya. Kenapa mau resikoin uang di tempat lain? Tapi ketika bunga itu kecil, orang mau ambil di tempat yang resiko, udah pasti. Tapi kalau ini kan relatif tinggi nih, naik nih. Jadi kalau itu turun, naik lagi harusnya. Karena kan gold juga kan udah rally duluan ya. Biasanya Betul. kan kayak kemarin itu kan gold duluan terus S&P, BTC belakangan baru catch up nih. Betul. Ya kan, nah, harusnya naik kan. Cuman ada beberapa pandangan-pandangan yang bilang, oh ini udah waktunya top gitu. Makanya kan agak bingung juga karena cycle ini dibilang beda ya memang situasi dari suku bunganya juga kan beda makanya. Ya, dan kita bisa berkaca ke pemain-pemain besar ya. Kemarin kan seperti Galaxy Digital, Mike Novogratz itu orang lama di market. Dia dulu di Fortress, salah satu managing partner di hedge fund namanya Fortress. Itu leading alternative asset management firm. Mereka jago sekali di private credit dan segala macam. Dia aja bilang, ini itu sekarang itu bukan saatnya aset ini akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena dia baru betting lagi kan di Solana kemarin. Masih ngucurin lagi dia duit di ekosistem Solana. Dia yakin bahwa Federal Reserve ini dovish pasti. Arahnya udah kecium. Gold naik. Itu harusnya dunia udah paham kenapa harga emas itu akhirnya naik. Harga emas naik karena tadi ketika Federal Reserve dovish, orang kan paling besar pegang US Treasury. Negara-negara tuh pegangnya US Treasury. Fund besar seperti Norway, kalau lu lihat 60% dari bondnya itu pasti US bond. Singapura paling cuma 10. Jerman cuma 10, yang lain cuma 10. Gitu. Di saat bank-bank sentral dan fund besar itu belinya emas, artinya bondnya udah tidak dihargai itu lagi. Ya. Gitu. Dan itu udah pasti risk asset naik. Karena kan kepercayaan dunia juga kalau dilihat ya, karena kebetulan saya banyak dengerin kayak Jack Mallers gitu, kayak si David Lin. Kepercayaan dunia terhadap US tuh kan kayak menurun ya, karena US tuh turunin mata uangnya terus nih, apalagi Trump nambah limit utang kan tuh, makin nggak percaya. Makanya kan harusnya kan ketika terjadi wah nih suku bunga nih tinggi nih, US bonds naik market, ternyata nggak malah pindah ke emas nih. Nah ini kan berarti apalagi kalau turun risk on asset kan harusnya
lebih ngepam lagi kan. Betul. Cuman kan kayak BTC udah tinggi banget dari 16 ke 120, wah Iya. gimana turun lagi nih bisa mungkin 200 tuh kayaknya achievable kan sih kayaknya ya kalau ngeliat. Kalau kita orangnya biasa lebih pesimis di market. Target Yes. orang banyak memang 200.000. Tom Lee, Mike Iya, Novogratz juga iya. targetnya 200.000. Kemarin gue sempat lihat beberapa research ya dari beberapa fund juga kayak Incrementum AG, Millennium. Itu mereka banyak target di 180 sampai 200. Cuman kalau gua sama Bro Kakak tuh Ya udah kecapai targetnya. 120. udah kecapai kan. 120. Targetnya kita pesimis ya. Karena ini terlalu sering disalahin kayaknya. Iya, Jadi- target kita pesimis tapi itu Maka kalau bukan- ditanya lagi kemana targetnya udah tercapai. udah tercapai. Jadi kalau tanya targetnya apa, udah tercapai. Jadi buat tahun ini sebenarnya kita udah tercapai. Kita juga sempat ngomong sama pemain yang di lokal yang udah lama kayak Pak Oscar juga. Iya. Beliau juga bilang kalau kalian tanya sama pasti jawabnya. Udah tercapai targetnya. Iya, Pak Oscar selalu bilang ya, selalu jawabannya nggak kemana-mana kan. Iya. Bitcoin Kalau tanya jawabannya nggak kemana-mana. kemana-mana. Iya, Kita juga kalau ditanya sekarang apakah gimana berharap, enggak jawabannya. benar. Karena udah tercapai gitu. Udah tercapai, tapi kalau bisa naik ya alhamdulillah gitu. Karena juga terkait dengan liquidity ya dan juga makro kalau kita ngomong Solana juga dan Morehead, Pantera juga sekarang juga lagi udah mulai ceiling ya Solana heavy di media. Jadi itu juga bisa dijadikan suatu pertanda juga ya. Plus ya base token mereka juga exploring kemungkinan mereka bakal bikin token juga yang katanya ya dari awal dia itu sangat idealis untuk tidak bikin token karena dia tahu ya jaringannya itu quite profitable dan mereka akan tetap bangun ya token juga di atas jaringan Ethereum dan kalau mereka seoptimis itu ya dengan altcoins ya kita ngomong berarti memang mereka pun juga pengen catching the wave. Ya. Ya, dan kenapa se-late ini? Berarti memang ada sesuatu yang mana mereka baru tahu ya. Kenapa pertanyaannya nggak mereka rilis tahun lalu? Kenapa baru sekarang? Ya, berarti mungkin baru sekarang yang sangat favoring ke arah mereka. Karena kan Coinbase itu US based dan semua ya yang issuing di bawah ya regulasi US itu sangat sulit. Pasti Ya. mereka juga lihat celahnya dan mereka nggak mau ya mengorbankan releasing a new token buat merusak cash flow-nya Coinbase karena Coinbase dan juga Coin juga doing ya performly ya very well. Jadi mereka mungkin baru lihat opportunity buat take action-nya sekarang. Itu isunya udah keluar juga ya. Coinbase itu katanya mau keluar, katanya ini masih isu ya, katanya mau keluarin Coinbase. Oh, koin yang natifnya Base Network gitu ya? Iya, native Base Network. Dan ini mereka itu bukan orang yang kita sebutnya sangean gitu. Mereka nggak baru bikin base, terus bikin koin buat Iya. digoreng. Nggak. Mereka bikin base tuh jadi network yang memang dipakai sama banyak orang dulu. Dan mereka nunggunya lama. Dari 2017. Ide mereka bikin native token tuh pas Balaji masih jadi CTO-nya, 2015. Mereka udah ada ide bikin native token, kayak BNB. Nggak dieksekusi tapi. Tapi mau dieksekusi bentar lagi. Nah, jadi pertanyaannya apakah mereka ini kumpulan orang bego? Jawabannya pasti enggak. Mereka pasti tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Lagi kalau saya lihat ya kayaknya Coinbase itu kan dia bikin ekosistem ya. Ya. Dia bikin Base Network, terus dia DEX-nya dia nggak mau pakai Uniswap, dia pakai Aerodrome. USDT di delisting dia pakainya USDC tuh. Ya. Yes. Nah, makanya Base Network itu kan kayak mau jadi sekarang connect Base Wallet itu kan mau connect tuh sama Coinbase tuh. Betul. Makanya nanti orang koin-koin yang nggak ada di Coinbase ya lu bisa beli di Base Wallet. Nah, DEX-nya Aerodrome tuh kayak dia udah bikin ekosistem tuh pelan-pelan tuh ya. Ya. Makanya kan kemungkinan kayak tiba-tiba bear market kayak kecil nggak sih kayaknya. Kalau ya Kan kemungkinannya Proba- kalau untuk dalam jangka dekat kecil, Ya, tapi probability bukan kecil. tidak ada. iya bukan. Dan kita sebagai pelaku market itu selalu harus siap dengan apapun yang terjadi. Karena market itu nggak bisa sesuai dengan apa yang kita punya pikiran. Kalau begitu semua orang langsung kaya. Ya kan? Kalau kita yakin banget apa yang terjadi, semua orang kaya. Pasti. Jawabannya kita nggak pernah benar-benar yakin. Nah itu gunanya kita bisa namanya aset alokasi. Untuk proteksi tadi, downside risk. Karena pinter-pinternya kita, itu pasti jatuh suatu saat. Kalau kita nggak manajemen porto dengan baik, ya gimana nggak kebakar. Gitu. Aset alokasi itu lebih penting. Itu kuncinya investasi itu aset alokasi sebenarnya. Ya. Gitu. Oke, semoga terjawab ya. Oh iya, terima kasih. Luar biasa. Sebelumnya saya mau nambahin boleh sedikit. Boleh Bro? satu lagi. Saya kebetulan main di market itu lama dan nggak ada pengetahuan finansial ya tadinya. Jadi sering dulu itu kena zamannya ICO itu saya banyak kena rakpul lah, bukan rakpul hilang ya. Jadi ICO koinnya ada nggak launching gitu. Nah sejak dengerin saya join AC memang baru ya tahun ini ya, tapi saya dengerin Bro Timothy itu udah dari 2024 tuh. Nah begitu dengerin Bro Timothy yang
borong Bitcoin sama yang seminar tuh yang di depan orang banyak yang emas diambil-ambilin tuh tentang makroekonomi, tentang duit, itu saya baru melek tuh. Itu saya baru Porto yang tadinya ya naik-naik sedikit minus, baru saya berhasil ngelipet 10x tuh dari 70 juta jadi alhamdulillah sih udah 2M sekarang. Nah, Luar 70 juta sampai 2 miliar. itu kalau Oke. nggak ada Bro Timothy sama Bro Kakak itu udah nggak mungkin terjadi ya, sampai saya tuh bisa bantu-bantu orang tua. Sekarang kayak orang tua saya pensiunan, mereka lebih ke ini dananya terserah mau dikemanain gitu. Saya bilang udah beli Bitcoinnya, mereka mau denger semua gara-gara Bro Timothy dan Bro Kakak gitu. Jadi kalau saya lihat Bro Timothy, Bro Kakak nih di live stream kan sering dihujat-hujat nih sama orang-orang nggak jelas gitu. Itu kayak waduh nanti kita ya udah kita off kamera aja. Itu nggak usah didengar lah. Lebih banyak yang ditolong itu saya yakin daripada yang itu ya. Karena saya salah satunya yang bener-bener bisa ngerubah nasib gitu ya. Orang saya cuman karyawan gitu, orang IT kerja cuman gaji 7 juta 8 juta bisa pegang 2 miliar tuh kan gimana? Ya walaupun masih sedikit ya, cuman ya sudah alhamdulillah lah. Terima Luar kasih biasa. banyak Kasih Bro tepuk Timothy, tangan. Bro Kakak. Keren. Nextnya, Jadi kata buzzer tapi. berarti kata buzzer ya. Iya, dibayar berapa Bang gitu. Iya. Iya, Karena tapi- aset tapi, alokasi Bang, itu kunci, teman-teman. Yes. Contoh misalnya ya, kalian nggak ikutin kita, kalian bandel. Punya duit 1 miliar nih misalnya. Iya. Nggak ikutin 70 kita, oke Bitcoin deh, misalnya 400 juta lah kalian nggak suka karena udah mahal. 100 juta kalian sebar, mungkin ada di ETH, ya kan. 100 juta kalian beli Solana, kalian beli semua yang kita call deh. Kan kita saranin tuh 2,5 sampai 5. Ini bandel bro orang misalnya, 10%. 10%, 100 juta nih. Beli koin A, 100 juta, beli B, C, D, E, F. Ini gua sebut aja misalnya Render lu beli 100 juta, Ondo 100 juta, BGB 100 juta, Manta 100 juta. Kan 0 pun. Itu lu nggak bakal bisa miskin kalau lu kecuali goblok banget. Ya kecuali 100 juta ke manta semua gitu ya. Dan cuma punya segitu. Iya. Tapi kalau 100 juta lu bagi, 40 juta Bitcoin, 10 juta Render, 10 juta Ondo, 10 juta BGB. Udah kali berapa semuanya? Yes. 10 juta udah ada yang jadi 70 juta. Tadi 70 juta 2 miliar. 40 juta 1 miliar. Nggak mungkin jawabannya. Nggak mungkin bisa rugi. Kenapa? Karena kita belum rugi. Asetnya total naik 500%. Ya. Memang kita kebetulan lahir di era di mana aset tuh ada yang naik bisa sampai 600%. Benar. Tapi nggak mungkin bisa rugi dalam waktu dari 2022, 2023, bahkan yang baru 2025 pun nggak mungkin. Karena year to date, year on year, Bitcoin naik 93% sekarang. 93,5% year on year, kalian cek. Gimana caranya kalian bisa rugi? Gitu. Jadi jawabannya nggak ada yang bisa rugi. Kecuali dibikin-bikin cerita ruginya. Ya. Jadi, ada lagi yang mau bertanya? Ya, halo. Ini kayak Perkenalkan kayak diri. foundernya Hyperliquid tuh mukanya. Oh iya, Amir. Ya, perkenalkan nama saya Tan Alexander. Saya dari Surabaya. Saya cerita sedikit ya background saya ya, Bro Timothy ya. Ya. Jadi saya ini pengusaha konvensional. Jadi saya punya pet shop, punya gudang distributor. Jadi Caron Pokpan, Matahari Sakti, Java, saya distributor pakan anjing dan kucingnya. Dan saya punya bisnis importer. Saya punya gudang ada di Surabaya, Jakarta, dan di Medan. Nah, dari 2015 saya bangun bisnis ini dari nol. Jadi murni konvensional. Jadi selama 9 tahun, 10 tahun ini, 9 tahun kemarin lah, itu saya pakai kacamata kuda. Sama telinga saya tutup. Karena saya anggap bisnis saya yang paling hebat gitu kan. Nah tetapi 1-2 tahun terakhir ini, bisnis konvensional ini saya merasa agak sulit ya. Karena ekonomi lagi lesu ya, kalau saya rasakan. Nah setiap saya ini pagi berangkat ke gudang, sore pulang ke rumah. Setiap pulang ke rumah saya selalu lihat TikTok sama Instagram, muncul terus Bro Timothy ini, FWP terus. Jadi saya ngelihat nih, waduh ini anak muda, duitnya kok bisa banyak. Jadi itu awal ketertarikan saya ke kripto. Nah pertanyaan saya Bro Timothy, saya ini kan usahanya udah cukup besar ya. Saya usahanya cukup besar, omset saya 1 tahun
ratusan miliar. Saya juga sudah pernah dapat penghargaan dari pajak, kontribusi membayar pajak terbesar di KPP Surabaya. Saya sudah hitung ya, dari capital saya punya, itu ROI 1 tahunnya hanya 10-15%. Oke. Nah, apa yang membuat saya tertarik kepada Bitcoin adalah kalau kita sudah punya capital besar, kita lempar ke Bitcoin tahun lalu 700 juta, sekarang 2 miliar. Bisa flipping 2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, kena pemikiran itu otak saya jadi rusak. Nah, menurut Bro Timothy, kalau saya scale down, saya punya bisnis, uang saya tembak semua ke Bitcoin, menurut Bro Timothy seperti apa? Oke, ini pertanyaan menarik dan ini pertanyaan banyak sekali teman-teman gue yang nanyain. Oke. Dan gue akan jawab dengan sama. Gue punya banyak sekali teman di industri yang berbagai macam ya, dari data center, dari macam-macam. Ini jawabannya sederhana. Apakah bisnisnya masih bisa berkembang? Itu pertanyaan pertama. Karena ini problem yang dialami oleh Michael Saylor. Beliau tuh akhirnya fokus balik ke MicroStrategy di 2013. Dan sampai 2020, omsetnya itu stagnan. Dia coba bakar duit di marketing kayak orang gila, ratusan juta dolar. Bayar karyawan dari Microsoft, di hijack. Semua dicoba sama dia dan nggak berhasil. Karena memang bisnis sangat kompetitif. Kita sebagai pengusaha tuh tahu kadang, bisnisnya tuh akan udah stagnan, cenderung turun. Karena bisnis yang nggak berkembang tuh bisnis yang mati. Ini banyak yang nggak tahu. Mungkin sekarang bisa besar, tapi 10 tahun lagi belum tentu masih ada bisnisnya. Karena bisnis tuh nggak panjang. Gue bahkan ngomong sama teman-teman di Hollywood, ada partner kita juga di bawah tadi. Ini bisnis belum tentu selamanya. Belum tentu 10 tahun masih ada gitu loh. Fungsinya bikin bisnis itu cuma satu. Ini banyak pengusaha yang salah pikirannya. Fungsi dari sebuah bisnis adalah bikin kaya ownernya. Bukan bikin kaya bisnisnya. Banyak banget yang gue lihat juga, dia putar semua di bisnisnya nih. Ketika bisnisnya bangkrut, ada kejadian kayak tahun 98, habis semuanya. Dan nggak pernah balik lagi orangnya. Biasanya jadi semi-semi gila habis itu. Nah, itu yang saya rasakan Bro Timothy. Karena semakin bisnis saya besar, itu saya nggak pernah pegang duit. Nah, saya tertampar dengan video orang yang punya asetnya ratusan miliar, tapi beli rumah mahal aja nggak berani. Betul Itu yang sekali. saya rasakan. Betul. Karena begitu saya dapat income nih atau profit, itu profitnya gulung. Nambah di persediaan, nambah di piutang, Ya. nambah di aset, Betul. ruko, kendaraan dan lain-lain. Jadi saya kok tertarik ke financial market karena itu. Ini- Tapi kalau saya switching, saya misalnya tutup nih, gitu kan? Saya tutup, saya masukin, bijak atau tidak? Enggak, itu nggak bijak. Jadi gini, jawabannya ini banyak sekali teman gue yang nanya. Contoh ya, teman gue ada yang punya size yang sama lah sama bro. Kerjanya di fashion and retail, omsetnya kira-kira mirip, tapi dia putar terus di bisnisnya. Marginnya oke, pintar sekali orangnya. Dia tanya pertanyaan yang sama. Ini kalau dilempar ke bisnisnya lagi, uangnya udah muntah. Jadi capital ketika dimasukin lagi tuh bisnisnya udah nggak berkembang. Nah, capital yang muntah itu baru ditaruh di Bitcoin. Bisnisnya tetap jalan, cash flow tetap jalan. Software-nya MSTR itu nggak pernah berhenti jalan loh. Masih produce cash flow. Ketika cash flow-nya jalan dan investasi di aset yang kira-kira 20-30%, sebenarnya bukan Bitcoin, tapi mengelola portofolio. Institusi yang tahan ratusan tahun, itu semua punya endowment fund di belakangnya. Bisnis tuh nggak banyak yang ratusan tahun, institusi yang tahan. Seperti sekolahan, universitas. Kenapa? Karena mereka punya fund di belakangnya. Tapi returnnya cuma 10-15%, bro. Kan di bawah Bitcoin. Betul, maksudnya gini, bukan itu poinnya. Poinnya adalah, ini usaha nih, ini adalah investasi. Ini harus jadi dua sebenarnya dipisah. Yang paling bagus adalah usaha yang mereka punya capital yang bisa gerak sendiri. Karena kenapa? Ketika bro bakar lagi, bakar di bisnisnya bakar terus, akan ada poin di mana itu udah muntah, nggak bisa keluar lagi. Jadi ketika itu terjadi, karena gue analisa perusahaan TBK 900, gue hafal semua laporan keuangannya. Gue tahu persis bisnis yang muntah tuh yang mana. Ketika, misalnya saya TBK ya, punya bro ya, nggak bertumbuh, belum. misalnya, nggak bertumbuh 10-15%, itu bisnis gagal. Kalau TBK, kalau sekarang kan bebas, karena private. Mau turun 10% juga nggak masalah. Kalau bro itu TBK, nggak naik 10% per tahun aja, itu di RUPS sudah dimaki-maki investor.
Jadi jawabannya itu, apakah bisnis yang nggak berkembang itu masih worth it untuk dilemparin terus? Kalau udah sampai di titik dia mau gagal, udah nggak balik lagi duitnya, itu bisa diinvestasikan. Gitu. Karena nggak enak. Jadi orang yang punya omsetnya besar, kelihatannya wow, cuman cash-nya nggak ada. Karena fungsi dari bisnis adalah memperkaya ownernya. Ketika dilempar terus di bisnisnya, ya bener bisa gede. Kecuali bro orang yang suka bikin karya. Itu ada lagi tuh, yang cuma pengennya karya. Ada. Gua kenal orang yang seperti itu. Ini nggak mau kaya, maunya karya ya. Ya, nggak mau kaya dia, maunya karya. Asetnya di atas kertas triliunan. Tapi kalau suruh beli rumah 100 miliar nggak bisa pasti. Beli mobil 30 miliar pasti nggak bisa. Tapi karyanya banyak, ada tuh. Kelihatannya wow, Seniman berarti. seniman, itu seniman. Itu preferensi, tapi kalau saya jadi kamu, saya akan coba. Ini bisa di scale nggak? Kalau bisa gini, bisnis kan infinite kan? Kalau emang bisa grow 50% ya grow bisnisnya terus dong. Bitcoin kalah kan, grow terus bisnisnya. Tapi akan ada titiknya tadi, di mana dia stagnan. Karena yang stagnan itu pasti mati, ini hukum alam. Ini 2 tahun ini sudah mulai stagnan sih. Cuman Ya. di industri saya kan pet food itu meledak di masa COVID. Ya. Saat COVID itu luar biasa. Itu growth-nya bisa ratusan %. Betul, kalau growth-nya begitu, bisnisnya. Tapi ketika growth-nya stagnan, apakah masih bisa dipaksa nggak nih? Pasti itu cuma bro yang tahu soalnya. Bisa titik dipaksa atau enggaknya. Karena bisnis tuh nggak banyak yang tahan 20 tahun. Coba baca statistik ya, coba baca datanya. Nggak banyak PT yang tahan 20 tahun. 30 hampir mustahil, 50 hilang semua. Apple tuh belum tentu ada 50 tahun lagi. Market cap nomor 1 di dunia 50 tahun lalu orang nggak ada yang tahu itu perusahaan apa. Perusahaan kimia. Orang nggak ada yang ingat lagi sekarang itu perusahaan apa. Karena emang bisnis tuh sangat kompetitif. Itu hal paling susah di dunia. Bisnis. Tapi pemikiran saya mau pindahin semua itu gara-gara Jangan. video-videonya Bro Timothy loh. Jangan dipindahin semua. Karena Bro Timothy make sense sekali. Ya. Kalau saya ditawari bisnis, Kecuali ROI-nya bisa exit. nggak sampai Nggak, 30%. kecuali bro udah capek, mau exit. Dan ada pembelinya. Misalnya, tadi kan distributor ke perusahaan A. A mau akuisisi, dapat cash semua ya, itu preferensi. Nah, kalau itu mentor saya yang ngajarin. Bisnis tuh kayak bikin lukisan. Ketika udah waktunya, ya jual. Gitu. Bisa dijual nggak bisnisnya? Kalau valuable, kalau bro bilang tadi itu seberharga itu, pasti ada yang mau beli. Kecuali, itu kan, tapi itu personal preference. Kalau saya orangnya lebih banci, saya main aman pasti. Cash flow-nya saya kuras, beli aset. Kuras, beli aset. Karena saya nggak mau bikin bisnis yang kaya, saya yang miskin. Kasian saya, itu kan. Pertanyaan kedua Bro, karena saya kan mau die hard pindah ke Bitcoin nih. Karena 1 tahun terakhir ini saya udah baca beberapa sumber dan saya conviction-nya sangat tinggi di Bitcoin ini. Nah, kira-kira waktu yang tepat untuk masuk itu kapan? Dan Dicicil pakai cash flow-nya aja, jangan dipikir panjang-panjang. Cash flow misalnya ada Nah, net terus free yang cash kedua, flow bersih. pertanyaan yang kedua, kalau kita begitu beli, terus kita pakai fitur loan yang ada di exchange itu bijak atau tidak? Tidak. Ngapain? Berarti belum cukup duitnya buat beli. Jawabannya tinggal hitung. Oke, net free cash flow saya perusahaan berapa? Kalau saya ini kalau ngomong sama pengusaha, kita sih jarang ngomongin omset. Omset itu sesuatu yang jarang kita omongin. Kita biasa net free cash flow ngomongnya. FCF. Karena nggak ada yang peduli mau omset 100 miliar, 200 miliar, tapi FCF-nya semiliar buat apa bikin bisnis? Gitu. Kita yang penting FCF. FCF-nya berapa? Bro hitung tuh mana yang bagus masuk kas perusahaan lagi. Misal 50% nih, ditaruh balik nih ke Bitcoin. Itu boleh. Per bulan aja ditabung. Diikutin tuh cara borong Bitcoin dengan size-nya yang bro punya. Itu yang bijak. Startnya mulai sekarang nggak apa-apa atau dihajar Nggak saat apa-apa. 2026 2027. Nggak ada yang tahu akan kemana. Tapi jangan langsung semuanya, dicicil aja. Karena kan emang cash flow-nya dimuntahin sama bisnis kan setiap bulan kan. Bisa Kalau dividen, pakai fitur loan itu nggak disarankan juga jangan, ya, Bro ya? jangan. Karena kan saya kan Jangan kalau- bisnis itu kan juga ada rekening koran dari Ya. bank juga kan. Jadi kan kita kalau mau meleverage kita punya bisnis kan harus suntikan dana. Betul. Saya ada beberapa referensi beli Bitcoin, terus Bitcoinnya di-loan-kan, LTV-nya selalu dijaga 50%. Kalau saya nggak akan gitu. Saya nggak akan pakai Itu cara berbahaya sekali ya. Berbahaya. Oke. Ladies liquor leverage, ingat bro kakak tuh. Ya. 3 itu bikin bangkrut ya. Iya. Jadi jangan pakai leverage. Bahkan di bisnis pun saya nggak suka pakai cara yang bro bilang. Ngapain? Kalau emang jago berbisnis nggak begitu caranya.
Banyak sekali loh perusahaan yang debt to equity rasionya nggak ada utangnya. IKEA tuh perusahaannya nggak ada utang. Oracle tuh hampir nggak punya utang. Ya utang jangka pendek lah, utang liabilitas jangka pendek. Tapi kalau dibuka bukunya Oracle tuh hampir nggak ada utang. Bisnis terbaik di dunia tuh banyak kan yang nggak punya utang. Karena dengan pengusaha yang nggak berutang, investor yang nggak berutang, itu nggak bisa bangkrut. Jangan leverage. Di hidup tuh jangan leverage. Berkshire juga tidak pernah sekalipun berhutang. Karena ya memang ini ya apa, rumput tetangga biasanya lebih hijau, Pak. Iya. Jadi kelihatan emang enak apa di finance. Cuman kalau kita digest lagi ya orang finance tuh tingkat stresnya tinggi. Ya. Mungkin Bapak memang udah dikasih sama dunia enaknya di sesuatu yang real. Betul. Kadang pun kita juga memiliki artificial gain, terus juga kadang juga bengong juga lihat orang yang punya aset, punya pabrik dan lain sebagainya. Karena hidup kita kadang juga merasa fana dan juga hampa juga. Jadi yang bagus tuh orang yang balance sebenarnya. Plus tadi juga memang conviction itu mudah lahir kalau asetnya 3 tahun naik 7 kali lipat. Semua orang punya conviction kalau begitu. Ya, betul. Cuman pas 16.000 kayaknya juga orang nggak ada yang punya conviction ya. Kecuali ya Bro Timothy makanya jadi kaya kan. Jadi gini, conviction itu bukan sesuatu yang didapatkan dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kalau semua orang punya konsensus bersama, saya yakin dengan Bitcoin, ya itu mungkin ya kita harus hati-hati karena kan semua orang itu selalu dikecewakan endingnya ya sama dunia. Jadi apakah bijak untuk menaruh semua harta kita di aset yang udah naik 7 kali lipat? Ya itu mungkin kita harus berpikir. Karena kan sama seperti bisnis ya. Bisnis awalnya sangat menggiurkan ketika tidak ada pesaing, tapi ketika semua pesaing untuk melakukan bisnis yang sama, bisnis itu juga tidak meyakinkan juga. Jadi Marginnya turun pasti. benar, harus punya yang namanya conviction, tapi harus realistis juga. Karena ya Bitcoin secara historis bisa turun 70-80% loh. Coba. Bisnismu mungkin setahun cuma grow 10%. Tapi kalau kamu semua hartamu kamu taruh di sini, kamu ada peluang misalkan punya duit 100M bisa jadi tinggal 20. Market itu kan selalu begitu. Betul. Jadi jangan kita lihat sisi enaknya aja, tapi ya conviction itu ya lahir ketika semua orang udah menyerah ya. Dan sekarang kayaknya semua orang belum menyerah ya, masih kesini semua. Ya, jadi hati-hati ya. Ya. Jangan lihat rumput tetangga yang lebih hijau. Mending di rumput sendiri kan. Mungkin ini saran dari gue ya. Banyak yang nanya pindah ke finance atau enggak juga. Kalau investasi iya harus. Karena fungsinya bisnis adalah untuk bikin pengusahanya kaya. Kalau enggak ngapain bikin bisnis. Kalau itu menurut saya bisa salah. Cuman kadang ini yang gue sering bahas sama bro kakak juga. Orang tuh di dunia ini kadang cuma dikasih hadiah. Bisa di satu hal. Benar. Gak bisa di banyak hal gitu. Kalau contoh bikin jualan baju, jadi yang terbaik, pasti kaya. Kalau orang udah dikasih begitu, harusnya sebenarnya bersyukur. Oh, saya jagonya mungkin jadi importir nih. Jadi distributor emang udah paling jago. Di situ aja terus. Jangan di usaha jangan di otak-atik. Dicoba di grow, ada free cash flow bebas, mau belajar berinvestasi silahkan. Gitu. Tapi fokusnya tetap di bisnis ya. Fokusnya tetap generate free cash flow tadi yang bisa dipakai untuk investasi. Bisa dipakai buat beli rumah, beli yang lain. Karena nggak semua orang mungkin seberuntung bro. Dapat sesuatu yang disuka dan jago. Real juga kan? Ya. Kadang orang tuh ada bakatnya masing-masing. Ada yang sampai mati juga nggak ketemu bakatnya apa. Cuman ngawang-ngawang doang hidup. Ya makanya kalau fokus di pet food Racun ya. sama videonya Bro Timothy kemarin. Kalau nggak 30% saya nggak mau berbisnis. Itu Ya. satu. Terus yang kedua, saya kan juga kenal sama Andre Hakim. Ya. Andre Hakim punya statement, lu kerja sampai bongkok pun nggak bisa. Lu mesti di financial market. Makanya saya pelajari di 1 tahun terakhir ini di saham sama di kripto. Tapi saya jatuh cintanya sama kripto. Kenapa? Karena sangat liquid. Kalau di saham itu kan ada jam bukanya tuh. Ya. Sama Sabtu Minggu libur. Kalau di kripto 24 jam 7 hari sangat liquid ya. Kondisinya di sana. Gini, itu kan target hidup orang beda-beda. Yang ngomong apapun ke bro juga bro nggak tahu backgroundnya seperti apa. Ya kan, keluarganya seperti apa, dari mana barangnya bro nggak tahu gitu kan. Ya. Kayak saya, sebelum saya ceritain ke publik,
Orang nggak ada yang tahu, saya udah 11 tahun di pasar modal. Udah lama gitu, dari 14 tahun. Saya nggak di sini 1-2 hari gitu. Kalau ditanya mana yang paling efisien untuk bikin duit, betul, finansial. Kenapa? Karena datanya begitu. Dari 4.000 bilioner ada, bilioner itu nggak banyak loh. Yang punya uang 15T itu nggak sebanyak itu di dunia. 4.000 dibagi 8 miliar orang. Berapa itu? 0,0000003. Chance-nya kecil banget. Dari situ paling banyak apa? Ya satu, financial investment. 2, ada teknologi di situ. 3, ada fashion and retail. 4, itu ada listnya. Memang ada industri yang lebih efisien buat ke situ. Tapi kan nggak semua orang harus ke situ. Dan nggak semua orang bisa ke situ. Jadi, saya itu orangnya realistis. Saya ketika punya target, itu realistis. Gitu. Nggak ngawang, nggak pernah ngawang. Dari saya kecil saya tulis, itu ada matematikanya, ada compounding ya. Cash flow sekian, aset sekian, grow-nya sekian, dapat sekian. Nggak tiba-tiba jadi. Gitu. Dan mungkin nggak semua orang bisa seperti itu juga. Jadi jawabannya ketika sudah dikasih talenta di satu hal, jadilah yang terbaik di situ. Kadang mungkin banyak yang nggak dapat hal itu. Banyak yang coba cari sumber hidupnya, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Jadi coba lihat dari apa yang ada, mau belajar investasi boleh, tapi kan core-nya, 99 otaknya itu gimana cara bisa lebih besar. Kecuali nih, suatu saat bro udah tua, tapi kan belum nih. Udah berumur nih misalnya, udah mau pensiun, ada private equity yang tawarin, mau exit semua, silahkan. Gitu. Itu idealnya. Dunia idealnya seperti itu. Bisa jadi ya, usahanya diteruskan ke anak, jadi usaha generasi ya private gitu. Mungkin bukan yang nomor 1, tapi mungkin ya nomor 90 distributor di Indo. Dan mungkin bro udah happy dengan hasilnya, itu pilihan hidup sih. Oke, thank you Bro Timothy. Siap. Sama Bro Kakak. Oke. Boleh request gak? Boleh, boleh. Saya boleh foto nggak di tengah-tengah itu? Boleh, ayo. Foto-foto nih. Ini Aceh atau TU nih? Aceh. Oh Aceh, member omset 100 miliar nih. Jadi, 300M. Oh 300M. Ada pegawai pajak loh di situ. DJP. Luar biasa, sukses. Thank you ya Bro ya. Oke, Thank you, Bro. sukses. Kasih tepuk tangan. Sukses orang. Ada yang lebih besar omsetnya di sini dari beliau? Tapi ini juga jadi pelajaran penting sih. Jadi teman-teman memang harus tahu expertise-nya di mana juga. Karena kan seperti bro tadi usaha pet food ya udah enak-enak lihat kucing sama anjing ya. Iya, enak Apa tuh. yang lihat candle gitu kan. Betul. Dan ya ini harus bisa untuk bersyukur kalau udah dapat apa yang ditekuni, tekuni. Yang di sini kita ajarin ke kalian adalah investasi. Karena investasi itu tetap perlu. Balik lagi, mungkin tujuan hidup semua orang berbeda. Nggak semua orang pengen seperti gue. Contohnya bro kakak aja berbeda. Kalau gue pengen bikin institusi yang tahannya 1000 tahun, bukan cuma 1-2 tahun. Gitu. Gue nggak ada keinginan duniawi lagi, nggak ada mimpi pengen punya rumah gimana, nggak ada mimpinya. Itu semua udah gue capai terlalu cepat gitu. Yang gue pengen ke depannya apa? Legacy. Yang pengen gue capai di Akademi Kripto ini legacy. Dan kita bisa lihat berbagai macam orang dari berbagai macam background. Itu yang sebenarnya bisa bikin gue senang gitu. Jadi kalau kalian tanya kenapa gue bikin ini kesenangan pribadi gue untuk sharing. Karena mungkin mimpinya dulu mau jadi guru, mau jadi dosen, cuman nggak lulus kuliah kayak dia. Jadi nggak kesampean mimpi jadi dosennya. Ya harus bersyukur sih bro ya. Bener, harus bersyukur. Nah, Next mungkin. mungkin? Nah itu boleh tuh, cepat tuh tanggalannya. Oke, halo Bro Tim, selamat Ya. siang. Halo Bro Kakak. Jadi perkenalkan nama saya Arya, saya dari Bali. Dan Terbang ke sini berarti dari Bali. iya baru nyampe kemarin. Luar biasa. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dari Bali. Oke. Ini event kedua, kemarin juga ikut yang malam itu di Roka. Di sini juga. Di sini Luar juga. biasa. Duduknya persis di sana juga. Mantap. Nah, jadi saya mau tanya karena kemarin nggak sempet. Ya. Kebetulan saya udah ikutin Bro Tim dari 2020-an. 2020. Ya, Itu baru abis selesai pakai kutang tuh, Pak. ya. Ya. Saya juga sebelum itu sempet juga
Binomo kalau Bro Tim tahu. Oh, oke. Nah, kebetulan saya masih 22 tahun dan saya adalah member Kontrarian Aceh dan saya masih kuliah di Cikarang, Ya. Presiden University. Saya mau tanya Bro Tim, karena saya banyak terkontaminasi sama boomer ya kalau bisa dibilang, emak bapak saya. Itu mereka banyak menyarankan untuk hasil profit itu dibuat bisnis real aja dah. Buat beli tanah, buat kosan yang Bro Tim paling gak suka, mungkin buat villa kan di Bali banyak tuh. Ya. Dan juga sekarang pembangunan Bandara Bali Barat itu semakin dipercepat mungkin ya kalau bisa dibilang. Itu menurut Bro Tim gimana sih? Apakah hasil profit dari kripto ini saya belikan bisnis real di tanah atau buat villa dan semacamnya atau bagaimana Bro Tim? Terima kasih. Ini menurut saya nih. Iya Bro Tim Nah, dan Bro Kakak itu bebas. kebetulan Ray Dalio tuh kemarin baru bikin feeds di Instagram tuh tentang itu. Apa itu? Tentang real estate. Tuh, kalian baca tuh. Betapa ya kurang bagusnya lah investasi itu menurut dia. Dia keluarin tesis lah basically tentang real estate, kenapa dia nggak akan pernah beli seumur hidupnya. Oke. Ya belilah rumah pribadi gitu. Kita juga ada ya bro ya real estate, tapi real estate kita beda. Real estate kita tuh untuk dipakai sendiri. Properti itu menurut saya untuk dipakai sendiri. Karena kalau emang mau investasi pasti propertinya di Dubai bukan di Bali. Bali itu udah orang udah tahu lah semuanya. Marketnya nggak new. Belinya di Palm Jumeirah kalau sekarang properti yang lagi hype ya. Itu game yang sangat sulit. Karena semua orang tahu. Kenapa kita nggak main misalnya, ini Warren Buffett pernah jelasin, kenapa dia nggak main kos-kosan, nggak main rumah-rumahan. Sulit sekali. Semua orang punya edge yang sama di sana. Jadi jawabannya apakah, itu kan jenis investasi sebenarnya. Properti itu adalah jenis investasi. Apakah itu yang ideal? Mungkin ya untuk orang-orang yang berumur, karena mereka ngalamin inflasinya naik. Mereka sempat ngeliat tuh, harganya naik luar biasa. Tapi udah diperhatiin nggak? Even di Amerika, harga rumah sekarang bagaimana? Apakah naik? Rumah baru sama rumah second harga udah sama loh di US. Di Indonesia, apakah rumah naik? Kalian coba cek deh di daerah sini BSD. Naikkah harga rumah sekarang? Tanah masih naikkah? Kayak dari dulu, dari berapa tahun lalu tuh properti boom di Alam Sutra itu, ya kalau listing price beda ya sama real transaksi price ya. Transaksi price-nya 15 juta per meter kayaknya nggak ganti-ganti tuh. Udah 10 tahun kayaknya. Udah nggak kemana-mana harganya. Ya ada lah beberapa yang digoreng-goreng kompleknya. Cuma menurut saya itu bukanlah investasi yang ideal. By semua means. Kenapa? Karena banyak cost-nya kan di sana. Cost untuk maintain. Running property sulit sekali loh. Terus kalau kamu emang berniat untuk bikin bisnis, bikin usaha, seperti restoran, ya sewa. Nggak perlu dibeli gitu loh asetnya. Karena bisnis yang, contoh, kamu tahu nggak kayak Hilton gitu, hotel kan? Ya. Tahu Hilton Hotel? Tahu. Marriott tahu? Marriott tahu. Tahu nggak Hilton tuh punya berapa persen portofolionya di real estate? Nggak tahu. Ada yang bisa tebak nggak? Marriott sama Hilton tuh punya berapa real estate? Hyatt. Ada yang tahu? Ada yang kerja di hotel di sini? Ada yang tahu nggak berapa properti yang mereka punya di perusahaan TBK-nya itu? Hampir nol, betul. Ini nggak ada yang tahu nih. Hampir mendekati nol. Hyatt mau beresin ke nol. 0,5 jawabannya. Semuanya punya kiraan 0,5 sampai 0,8. Hyatt tuh lagi mau jualin semua ke nol. Karena menurut mereka itu investasi paling sampah. Biarin ada orang operatornya yang beli, gue tempel nama gue kasih tahu kamarnya berapa. Itu bisnisnya. Itu bisnis hotel. Karena mereka yang tahu rate-nya. Nah bisnisnya mereka apa? Mereka tahu ketika Taylor Swift datang, harganya bisa kali 6. Ketika Singapura itu lagi ada F1, harganya bisa kali 12. Kalau yang ngadep sono bisa kali 20 harganya. Kamarnya. Mereka paham tuh naik turunin rate-nya, cara ngoncinya. Nah itu dicari orang yang punya propertinya nih. Yang mau di-branding sama mereka lalu bagi hasil. Yang untung siapa? Mereka. Mereka TBK. Yang punya real estate-nya nggak ada yang TBK. Operator bawahnya itu nggak ada yang jadi kaya. Dari situ kan udah belajar. Hyatt, Hilton, Marriott kagak mau punya real estate. Kenapa kamu mau punya real estate? Mereka pemain terbesar loh. Ini emang kita punya tanahnya ini. Enggak lah, ngapain? Cubic punya. Cara ngomong gimana Bro Tim? Ya, gini. Kenapa, ini kan jadi pertanyaan bro, suka dilempar nih. Kayak kenapa
ada kayak cara ngomong atau opininya itu matters. Ini kalau saya ya, dari Ya. at least dari saya kecil ya. Misalnya dibilang, oh kamu ngapain sih jualan minyak rambut? Nggak apa-apa, gue mau jualan, kenapa lu? Kenapa jadi opini yang berat gitu di kepala gitu? Karena ujung-ujungnya kamu akan hidup sendiri. Yes. Kamu akan jalanin hidup kamu sendiri. Kamu punya pilihan sendiri. Manusia itu bebas. Gitu. Manusia itu punya pilihannya masing-masing. Kamu pengen jadi apapun. Misalnya kamu tekunin nih di bidang kripto. Kamu pelajarin. Udah berapa lama belajar kripto? Dari 2017-an. Dari 2017. Ya, SMP. Kalau kamu belajar di properti lagi, kan kamu ulang lagi tuh waktu belajarnya selama kamu di kripto. Ya. Kenapa nggak kamu fokus di situ? Kamu ciptain produk di sana. Produk itu dipakai banyak orang. Kamu dapat uang, uangnya kamu investasikan di industri yang sama lagi. Itu bisa luar biasa besar hasilnya. Fokus dicari. Jadi jawabannya kalau di split gitu loh. Oh, dari profitnya mau dibikin kos-kosan di Bali, mau dibikin ini di Bali. Gue juga sering dapat tawaran, oh bikin yuk konsorsium properti di Bali 200 miliar. Sorry ya. Coba tawarin bro kakak gitu kan. Dia kayak sorry ya, gue beli emas aja. Tidur. Bukan beli jam, bro. Ah itu juga boleh. Cuma kan jamnya kecil, jam buat main-main lah. Jam itu cuma buat main-main. Itu hobi lah, bukan investasi. Ada investasinya dikit lah. Kalau dia lumayan serius, dia liatin chartnya tuh. Lu beli apa namanya subscription? Iya benar. Dia beli subscription kalau jam Ya, yang ada watch chart ya. watch chart. Bayar dia subs. Jadi kayak itu di technical analysis lah sini beli. Cuma selalu benar. Selalu benar. Kemarin dibilang ini patek lu naik, bro. Wah, naik sekarang. Dibilang dari 2,3 bakal 2,9 nih di sini resistance. Oke. 5711 beli. Oke. Jadi jawabannya adalah Ya preferensi orang masing-masing ya. ya preferensi orang masing-masing, cuman kamu kan masih muda. Ya. Kamu punya ambisi nggak untuk ya orang kan bilang mau jadi kaya, mau jadi sukses. Kamu harus cari industri yang bisa ke sana. Industri itu penting banget loh. Ini Charlie Munger yang bilang. Lebih mending lu itu naik kapal yang bener dibanding lu jadi orang yang paling kuat dayung. Contoh lu industri media tradisional ya. Media konvensional, lu kerja di perusahaan media konvensional. Itu lu kayak dayung kapal kayu yang bocor bawahnya. Lu kayak dayung sampai mati gitu. Lu tenggelam masih. Karena industri emang udah tenggelam. Karena advertising diambil sama Meta, diambil sama Google, dibunuh sama software, sudah pasti nol semua gitu loh. Itu tinggal short aja semua perusahaan media yang TBK tuh short aja udah. Itu pasti 0, 0, 0, 0, dan 0. Kenapa? Karena nggak ada value-nya lagi. Oh mereka punya IP, ada perusahaan raksasa namanya Apple, ya udah gue beli IP lu gue beli. Nol value-nya. Jadi ada beberapa industri memang yang grow-nya tuh nggak besar. Nah kripto ini kan forefront dari uang masa depan. Paling depan. Ada beberapa industri kayak misalnya kalau tekunin AI, ya ke depannya akan semua pakai itu. Tapi harus bisa untuk ngelihat peluangnya. Kalau memang targetnya untuk menjadi orang yang kaya gitu. Karena uang kan value. Value itu akan datang di mana? Lu nggak bisa pakai cara Rockefeller dulu. Nggak bisa pakai caranya Bill Gates dulu bahkan. Udah lewat. Udah ada yang ngambil zamannya. Lu nggak bisa jadi orang kaya sekarang ini mulai dari umur lu. Jadi pengusaha batu bara tuh nggak akan bisa. Karena 2050 reserve batu bara habis di Kalimantan. Sampai mati lu nggak bisa kejar yang udah main dari tahun dulu. Grup-grup keluarga yang udah lama nggak bisa. Harus cari yang baru. Anak muda gue tahu gue nggak bisa compete. Gue nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, gue nggak bisa jadi kayak konglomerat properti bebasin lahan begini. Gue main di apa yang gue tahu dan apa yang gue bisa. Itu saran dari gue. Bro kakak mungkin ada tambahan? Ya tergantung tujuan hidup juga ya. Karena kalau kamu mau punya pasangan dan lain sebagainya bisa jadi konsiderasi. Cuman kalau kamu masih mau single dulu dan kamu mau masih lean, mau bisa lincah ya, bergerak ke sana kemari, pasangannya ganti-ganti ya. Jangan settle dulu. Ini apa? Ini saran masa muda ini. Ya saran ke Bro Timothy juga kan. Aduh. Ini kenapa tuh Udah sering kasih saran. Jadi tergantung apa, mau settle atau mau gimana. Karena kan saya dulu memang take profit kripto, beli rumah karena mau nikah. Oh, mau Planningnya nikah beda. ya. Ya, jadi kalau kamu mau masih kayak go fuck around ya terserah. Terserah juga ya. Atau kamu mau settle,
Kayak kamu tanya ke diri kamu sendiri. Karena yang ngerti kamu, bukan orang tuamu. Ya. Oke. Properti ngikat loh. Iya. Itu tanggung jawab kamu. Apalagi kan biasa orang banyak belinya pakai utang ya, biasanya. Iya. Itu tanggung jawabnya panjang loh, properti. Tapi banyak orang yang siap sama tanggung jawab sebenarnya, bro. Karena kan kalau di Bali kan banyak kan tanahnya tuh Ya. banyak yang sewa kan. Benar, Sewa benar. tapi 50 tahun kalau di Ya. Bali. Oke. Nggak bijak untuk beli-beli properti karena hotel aja nggak ada yang mau punya. Ya. Oke, semoga Oke. terjawab. Thank you bro Tim. Oke, Ya, thank you. Boleh minta foto di tengah? boleh, ayo. Kalau tanya boleh foto di tengah. Ya. Terus nanti kita ada sesi foto bersama ya. Oke, siap. sukses. Sukses. Halo semuanya, selamat sore. Ya, sorry. Sore. Selamat sore Bro Timothy, Bro Kakak. Perkenalkan nama saya Yohan, seorang karyawan ya di bidang consulting IT. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya cukup tertarik dengan konsep dari Bro Timothy mengelola portofolio ya. Ada 30% cash-nya katanya. Dan itu akan selalu dijaga terus. Pertanyaan saya, satu, form dalam bentuk cash ini apa? Apakah dalam rupiah atau enggak dalam mata uang lain? Yang kedua mungkin saya berpikir apakah lebih optimal kalau misalnya cash-nya diubah menjadi gold. Karena kalau misalnya kita simpan cash sebagai jaga-jaga kalau misalnya dalam kondisi krisis, tapi kita pikir gold itu naik waktu krisis. Nah, apakah nggak lebih baik 30%-nya jadi gold aja? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya mungkin untuk teman-teman yang merintis dari awal ya, saya sendiri merintis dari awal, apakah ada perbedaan misalnya tadi 30-70% di antara masih merintis dari satuannya mungkin MM-an sampai puluhan M, sampai ratusan M, mungkin sampai triliunan. Apakah ada yang perlu di-adjust di situ? Ini nanti yang kedua itu gue akan jawabnya agak sedikit bias dari pengalaman pribadi, tapi kita coba jawab pertanyaan yang pertama dulu. Ya, coba disingkatin poinnya. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan pertamanya, Cash-nya? cash-nya 30%, Ya, formatnya apa? formatnya apa, dan kenapa nggak gold aja? Oke. Oke, kita jawab pertanyaan pertama dulu. Kenapa cash-nya formatnya apa dan kenapa nggak gold? Kenapa nggak gold itu ini jelas banget jawabannya. Kalau ini jawabannya faktual, karena gold emang bukan cash, itu aset kelas yang berbeda. Jangan disamakan, karena bukan itu konsepnya. Itu investasi juga, gold itu investasi. Dalio tuh masukin di portofolio sebagai investasi, 15% Bitcoin dan gold sekarang dia. Itu investasi tuh, jangan disamain. Karena emas juga bisa turun. Emas tuh nggak selamanya naik. Cash itu nggak turun. Nah, formatnya apa? Cash itu bisa macam-macam, ya. Bisa USDT. Kalau misalnya saya MM-an bisa USDT. Kalau saya sudah lebih besar itu bisa bagai macam-macam. Bisa rupiah yang ada di bank itu juga termasuk cash. Kas tarakas tuh bisa formatnya banyak. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya apa yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya, saya tuh di bank tuh sangat-sangat sedikit. Kalau banknya pribadi buat transaksi, hanya beberapa miliar itu, tapi itu nggak dihitung cash. Itu biaya operasional saya sebutnya. Saldo GoPay itu ya. Saldo GoPay. Kalau cash yang beneran, itu investasinya saya cari USD. Jadi ini di bank masing-masing biasanya ada. Bukan sales bank, jadi nggak hafal semua produknya ya. Tapi di bank itu ada USD, account USD. Nah, account USD ini bisa dibelikan reksadana yang USD money market fund. Nggak semua bank ada. Produknya, AUM-nya kecil-kecil, karena nggak banyak yang tahu. Ada satu produk yang setengah AUM-nya tuh gua. Jadi ya kalau itu gua nggak bisa kasih tahu produknya apa, karena pasti kalau kalian masukin kayak 200 juta masing-masing itu goyang tuh produknya. Ntar fund manager gitu dia bingung beli apa. Jadi nggak bisa gua share ya produk exactnya apa, tapi reksadana USD tapi yang money market fund, yang garisnya tuh stabil lurus. Gitu. Kenapa formatnya itu? Karena gampang biar bisa dicariin balik ke rekening, tinggal ganti escrow account. Itu untuk yang cash. Tapi macam-macam, lumayan diversified cash-nya. Di Singapura juga ada, di Indonesia itu ada, USDT itu juga ada. Tapi basically itu sama semuanya. Kalau saya sukanya ada USD, kenapa? Karena saya pengen dapat yield-nya. Jadi yield-nya tuh 5% dari USD. Sedangkan kalau IDR doang, money market fund, ya bisa 6-7%, bisa 5,5%. Cuman ya IDR. Itu kalau saya. Kalau obligasi itu termasuk gak ya? Gini, obligasi itu udah beda lagi. Kalau beli reksadana misalnya pendapatan tetap, itu udah obligasi base-nya, beda. Itu bukan money market.
klasifikasinya beda. Kenapa? Itu bisa turun. Misalnya lu beli bond index fund, itu bisa turun tuh. Bahkan kalau lihat ETF yang besar, misalnya BND, itu turun kan? Bisa turun. Fungsinya cash itu buat apa? Jaga portofolio sama beli barang ketika semuanya murah. Nah, untuk jawab pertanyaan kedua nih, porsinya gimana? Ini jangan diikutin, tapi ini pengalaman. Saya pas masih 1 digit miliaran, tuh suka pakai margin. Dari zaman, ketika belasan miliar pun masih, zaman COVID. Jangan ditiru itu, ajaran sesat. Ketika puluhan miliar, udah pasti masih all in. All in itu. Itu kalau harga diri dijual, saya jual. Tuh. Masuk dorong semua. Saya sukanya dorong semua. Ratusan miliar awal, masih dorong semua. Udah gede-gede, deket-deket mulai, aduh ini banyak juga nih kalau hilang. Gitu. Karena setiap kali turun 300 M, berdiri di kantor, ya kan, lihat gedung, anjir hilang itu. Jadi sebelum itu, masih gas terus. Cuma balik lagi, orang beda-beda. Profil resikonya nggak semua kayak saya. Saya punya profil resiko yang ekstrim, kenapa? Umurnya masih panjang. Jadi saya tariknya masih bisa panjang. Karena saya tahu kalau saya dapetin capitalnya besarnya di awal nih, sekarang nih, umur sekarang, 100 kali Buffett di umurnya, itu saya compound 20%, saya ngalahin dia. Tapi belum tentu bisa compound 20%. Saya yakin saya belum tentu bisa ngalahin dia. Jadi harus dapat gundukannya cepatnya awal. Itu mindsetnya. Gundukannya harus cepat di awal, biar kalau kalah sama dia 15% gitu, masih oke lah. Jadi itu, kalau sarannya tetap 70-30. Tapi kalau tadi pengalaman saya. Dari kecil udah mulai 70-30. Enggak. Kecil all in. Dorong semuanya. Dan kalau lihat yang jago-jago ya, kayak misalnya Bill Ackman, even Warren Buffett. Warren Buffett tuh dulu nggak gitu. Setelah Berkshire besar sekali dia baru 70-30. Karena udah takut hilang dia, mungkin. Karena banyak sekali yang taruh uang di sana kan, dia takut hilang. Dulu itu Coca-Cola tuh 40% portofolionya, American Express tuh 45%. Sisanya tuh perusahaan lain. Coca-Cola tuh dihajar pakai semua duitnya, jeder gitu. American Express kena kasus di jeder. Bill Ackman juga sama, hajar jeder, semua jeder. Chris Horn ketika ngelihat opportunity waktu itu di Moody's Corp lagi murah banget, hajarnya semua all in. Portonya di switch semua. Bill Ackman sekarang ngeliat Uber kemarin lagi turun dihajar, dar. Ubernya, Google-nya dijual, Ubernya hajar. Semuanya begitu. Tapi kalau dia ditanya di interview pasti dia jawabnya 70-30 lagi. Saya pun pribadi, misalnya nih, Bitcoin dikasih 40.000 gitu. 30 hilang gitu. Dorong lagi. Cuman itu kan saya tahu nggak semua orang bisa begitu, dan itu nggak bagus diajarin ke semua orang. Karena resultnya beda-beda, karena nggak semua orang mungkin analisa sedalam saya. Atau punya confidence, atau punya pengalaman di market. Karena kayak gitu saya pernah kena bantai kan 2018. Waduh itu. Kayak anak warnet itu, zaman dulu order book tuh nggak canggih kayak sekarang. Pencet tuh harus kayak warnet keluarnya. Untung dulu sering main warnet, jadi bisa keluar. Kalau nggak itu nggak bisa keluar, harus bikin tangga ke bawah, terus bikin tangga lagi, bikin tangga lagi, bikin tangga lagi. Order booknya bikin yang sel merah tuh dari sini sampai sini tingginya. Tangga 1, 2, 3, 4 harus gitu. Kalau Bro Kakak mungkin? Ya, setuju juga ya. Kalau saya malah cash-nya kayak lebih banyak tahun ini. Jadi, saya malah 50% sekarang cash-nya. Tapi kalau ngomong year to date, Porto naiknya lumayan. Ya, karena gold ya, karena Ethereum juga. Jadi itu sebenarnya ilusi ya, seberapa banyak cash yang kita miliki. Kita juga bisa fokus ya ke asymmetric bank. Ya, kalau kita lihat dua aset yang sama, aset ini take cash yang lebih dikit dengan potensi yang naik lebih tinggi, saya akan pilih ini. Daripada misalkan uang saya di satu tempat full di sana, tapi naiknya nggak segede yang ini. Saya akan pilih yang itu akan less spacey di cash saya. Karena saya suka lihat opportunity orangnya. Dan saya suka ya potensi yang naiknya lebih tinggi tapi cashnya itu kecil aja ambil. Ya, jadi memang preferensi orang beda-beda. Kalau Bro Timothy investasinya lebih prudent. Ya, saya suka cari peluang karena itu. Jadi saya suka ambil cash yang lebar, terus saya fokus di peluang yang lebih tinggi ya potensi returnnya. Tapi cara mainnya orang sebenarnya beda-beda. Betul. Ya, dan itulah kenapa ya saya
dalam keadaan market crash dan sebagainya pun selalu jauh lebih tenang, stabil. Dia itu stabil mainnya. Kalau saya tuh cari investasinya, jadi secara barangnya lebih beresiko dia sebenarnya. Kalau kita ngitung betanya tuh dia punya portofolio skew-nya lebih tinggi. Lebih volatil ya. Lebih volatil. Jadi maksudnya apa? Dia kan cash misalnya 50 nih. Tapi dia masuk 20% di ETH, itu double tuh. Jadi 40% jadinya. Yes. Karena posisi jadi 100. Saya tuh nggak pernah ngambil posisi yang 100 gitu, jarang banget. Kalau gitu pun biji saya nggak kuat. Jadi kalau ada yang ingat zaman-zaman kayak BGB, Ondo, Render, biji saya tuh nggak kuat. Itu masuknya cuma 10M, 10M kalau kalian semua ingat. Yes. Ya kan? Maksudnya 10M, 10M. Jadi kalau kayak gitu, ngelipat banyak tuh, oh jadi 70M gitu kan. Tapi kan dalam skala portonya sebenarnya kecil. Tapi berani nggak hajarnya semua? Nggak berani. Nggak berani. Kalau berani hajar semua di mana? Di Bitcoin. Bitcoin bakal segitu nggak lipatnya? Nggak mungkin. Nah kalau dia kan ETH ngelipat kan. Dia udah bahas juga, oh, ini lipat nih, 4.000 nih. Ya sebenarnya benar sih gitu. Secara analisa, cuman apakah berani kayak dihajar semua porto situ? Enggak. Gitu. Ya, cara main orang beda-beda. Cara mainnya beda-beda. Karena even Buffett sama Munger pun cara mainnya beda loh. Munger tuh lebih berat di Cina, Buffett lebih berat di US. Munger tuh suka ke Cina sama ke Jepang investnya. Style-nya masing-masing. Di perusahaan yang sama loh padahal. Investnya gayanya beda mereka. Buffett tuh sebenarnya beresiko banget. Munger tuh paling rasional. Munger tuh portonya nggak pernah ada drawdown 1 tahun pun. Buffett tuh kadang ada 40, kadang ada minus 10, kadang 40, makanya rata-rata 20. Munger tuh portonya kayak begini, rapi dia. Nggak pernah turun. Beda-beda. Kalau misalnya dirangkum tadi, mungkin saya lebih condong ke arah Bro Timothy daripada Bro Kakak ya untuk metodenya. Kira-kira dalam kondisi seperti apa kita harus mulai jaga capital sehingga dipecah nggak all in 70-30? Oke, ini jawabannya mentor gue di market yang pernah ngajarin. Ketika, ini pun regardless of porto kita berdua ya. Gue dan Bro Kakak anggap porto tadi dia 50 dan lain-lain, gue 30 dan 70 lain. Anggap itu semua nol. Kita tuh masih bisa ketawa hidup sampai mati. Nggak matters ke kehidupan kita nol. Udah nggak matters gitu. Ketika lu udah punya bantalan hidup yang segitu besar, idealnya baru lu mulai ke market sebenarnya. Lebih agresif di market. Tapi kalau belum ideal ya tetap harus bantalan cash. Kalau nggak bisa mati. Bisa nggak makan. Dalio juga pernah ngelakuin kesalahan itu kan. Dia nggak punya bantalan tadi. Jadi ada apapun itu, ada bantalan itu kita udah tenang. Baik dari portofolio kecil ya berarti? Betul. Oke. Ini kita ambil kayak skenario yang apa, doomsday skenario deh. Yang tadi bantalan gue pun hilang nih. Bantalannya tuh hilang. Cuman jual mobil, jam tangan. Udah. Set for life juga. Gitu. Jadi di posisi yang begitu udah mulai bisa bebas mainnya. Karena udah nggak mikirin makan besok. Udah nggak mikirin makan 10 tahun. Udah nggak mikirin bayar anak sekolah. Itu udah apa, equation-nya udah hilang di hidup kita. Ketika itu udah hilang, baru pikirin strategi yang kayak tadi. Tapi kalau itu masih mikir, cash selalu harus bisa 30-40 idealnya. Karena suatu hidup tuh gak ada yang tahu. Hidup tuh suka kayak ngelempar tai ke lo. Ada emergency ya cash. Hidup tuh gak akan indah. Selalu ntar ada kejadian personal, kejadian apa yang butuh duit. Selalu harus bisa dipakai ke sana. Ada tambahan mungkin dari Bro Kakak? Ya itu tadi ya, hidup gak ada yang tahu, mending kita jaga-jaga. Kita boleh untuk tetap optimis, tapi kita harus objektif juga lihat keadaan. Karena seringkali saya selalu percaya bahwa risiko itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita lihat. Kadang kita ini fokus ke beberapa hal dan kita hati-hati di sana. Biasanya yang sering mukul kita itu dari arah yang nggak pernah akan kita tahu. Dan hidup tuh selalu seperti itu sebenarnya. Ya, ada X faktor yang mana itu sangat memukul di hidup dan datang dari tempat yang tidak akan pernah kita tahu. Jadi di hidup tuh penuh kejutan intinya. Jadi jangan berharap hidup itu flat-flat aja, hidup itu akan penuh dengan kejutan. Itu sih. Oke, semoga terjawab ya. Keren pertanyaannya. Thank you Bro Timothy. Bro Kakak. Terstruktur, konsultan soalnya. Thank you. Bagus. Oke, yuk foto dulu sini yang nanya. Sama habis itu kita ada sesi foto ya, nanti rame-rame. Oke, sukses. Sukses terus. Yuk. Oke, yuk sesi foto rame-rame.